dengan pupuh dandang gula. Di dalam pupuh ini diceritakan kisah pada zaman Mataram. Sudah menjadi kenyataan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda ksatria tinggal di desa Mangir. Kai Ageng Wanabaya mempunyai senjata tombak bernama Kai Baru Kuping. Senjata yang ampuh. Perlu memberi penghormatan kepada Panembahan Senopati. Sudah banyak sahabat agar memberikan penghormatan supaya masyarakat di Mangir dapat hidup tentram. Museum Sono Budoyo dan Kai Ageng Wanabaya bukan milik kerajaan Mataram, dan ini tanah leluhur dari orang tua kami. Kai Ageng Wanabaya tidak mau tunduk kepada sesama manusia. Kenapa tidak memikirkan kesejahteraan masyarakatnya? Sudah tiba waktunya meninggalkan keduniawian, pindah ke dunia kapanditan. Kekuasaannya diserahkan kepada Ageng Wanabaya. Tabiat anaknya juga seperti orang tuanya, menuruti kehendaknya sendiri. Pada waktu itu, Resah memikirkan Kai Ageng Wanabaya yang tidak patuh dan mempunyai tombak baru kuping yang sangat sakti. Di dalam suatu rapat paripurna, Ageng Wanabaya melalui pendekatan diplomasi dengan dibujuk saja di dalam tembang pocong, Adipati Mandaraka dari hasil musyawarah Ri Pambayun untuk melaksanakan siasat yang akan dijalankan dengan cara mengamen wayang. Ri Pambayun dan teman-teman disuruh menggunakan nama samaran. Ri Pambayun patuh kepada perintah orang tuanya. Sebelum berangkat menuju Mangir, Panembahan Senopati berpesan. 1. Jangan selalu menuruti kehendaknya Kai Ageng Wanabaya. 2. Bujuklah Kai Ageng Wanabaya agar bersedia menghadap Panembahan Senopati 3. Setelah bersedia menuruti permintaanmu, layanilah Kai Ageng Wanabaya sebaik-baiknya. 4. Kemudian carilah tombak baru kuping sampai ketemu. Sampai 3 kali. Setelah pesan-pesan itu disampaikan, kemudian menceritakan asal-usul tombak baru kuping. Secara ringkas cerita itu adalah sebagai berikut. Pada suatu waktu, Endang hamil atas perbuatan seorang pendeta guru. Setelah lahir berupa ular, setelah besar, dijawab oleh Endang. Ular pergi ke puncak gunung dan bertemu dengan sang pendeta. Dia di dalam tembang Kinanti diceritakan BAHW antara kepala dengan ekor. Agar kepala dengan ekor dapat bertemu, maka lidah naga disuruh menjulurkan. Setelah menjulur, lidah naga oleh sang pandita ditaruh di atas pohon, lalu menjadi mata tombak dan seketika itu sang pendeta menghilang. Ri Pambayun dan rombongan berangkat mengamen. Panembahan Senopati mengumumkan bahwa Putri Pambayun, siapa yang dapat menemukan, akan dijadikan menantu. Jika laki-laki, di dalam tembang Pangkur, Rai Pambayun dan rombongan meninggalkan kerajaan di gunung. Sehingga banyak yang menanggap wayang dari mulut ke mulut. Pertunjukan wayang. 14 Museum Sono Budoyo
Kai Ageng Wanabaya menginginkan menanggapi wayang. Melihat permainan yang bagus dan sinden yang cantik, Kai Ageng Wanabaya. Setelah itu, bertemulah Kai Ageng Wanabaya dengan Ri Pambayun. Dalam kesempatan ini digunakan oleh Ri Pambayun untuk mencari tombak baru kuping baru Klinting. Setelah tombak diketemukan, beberapa lama kemudian, bahwa sebetulnya ia adalah di dalam pupuh mijil. Dikisahkan bahwa Kai Ageng Wanabaya merasa terjebak. Pambayun dapat menghibur dengan berkata, dahulu pernah diumumkan bahwa Putri Raja Mataram pergi. Siapa yang dapat menemukan akan dijadikan menantu. Raja Mataram akan senang karena satu, mempunyai anak menantu yang terkenal di Jawa. Dua, anak menantu keturunan pendeta terkenal. Tiga, prajurit yang gagah perkasa. Empat, mempunyai senjata yang hebat. Setelah mendengar perkataan Ri Pambayun, Kai Ageng Wanabaya ingin menepati janji kepada Ri Pambayun, yaitu ingin menghadap Raja Mataram. Pambayun semakin leluasa berada di Mangir, tempat penyimpanan tombak baru kuping. Pada kesempatan mengusap senjata tombak baru kuping 3 kali. Selanjutnya diceritakan bahwa Dalan dan niaganya Dalang aslinya berasal dari Kediri. Pergi dari Kediri karena terjadi peperangan. Dalang bertemu dengan Pambayun di hutan. Anak Raja Mataram. Di dalam pupuh Asmaradana, Ageng Wanabaya yang sudah beristri, Ri Pambayun, ingin berangkat ke Mataram. Dalan dan segenap niaga ikut mengiringinya. Setelah mengetahui hal ini, Niaga Sandi Murcita memberitahu bahwa Kai Ageng Wanabaya sudah dapat dibujuk. Maka semua prajurit disiapkan. Kai Ageng Wanabaya berangkat ke Mataram. Di kerajaan Mataram, Sandiguna menghadap sang raja. Ingin menghadap Kanjeng Panembahan Senopati. Kai Ageng Wanabaya menyampaikan salam taklim. Pambayun sudah menjadi istri Kai Ageng Wanabaya dan Kanjeng Panembahan Senopati, dan menyerahkan hasil bumi Mangir selanjutnya, dan merasa senang dapat mempunyai. Suasana inilah yang ditunggu-tunggu. Kemudian Adipati Mandaraka dibantul di dalam pupuh Durna. Diceritakan ketika Kai disambut sukacita, Tumenggung Wiraguna. Kai Ageng Wanabaya akan disambut layaknya pengantin. Dengan demikian, oleh karena itu, prajurit Mangir tidak ikut ke Mataram. Sampai di Mataram, dan Pambayun digandeng masuk ke keraton, dikawal oleh Kai Ageng Wanabaya dan istri. Setelah beberapa saat, Ageng Wanabaya diangkat menjadi adipati. Adipati Wanabaya dinobatkan 16. Seperti biasanya, Kanjeng Panembahan Senopati dihadap para pembesar. Kali ini Kanjeng meletakkan tombak Kai Pleret di atas batu dan di bawah pahanya. Ketika itu, Adipati Wanabaya menghadap dan ingin mencium lutut. Bersamaan itulah, amarah Kanjeng Panembahan Senopati kemudian tumbuh. Tombak Kai Pleret yang berada di bawah paha kemudian dihujamkan ke dada Kai. Selanjutnya, ingin menubruk Kanjeng Panembahan Senopati, dan akhirnya jatuh terkena batu.
Kanjeng Panembahan Senopati. Seketika setelah itu, Bumi Mangir dibagi menjadi 7 bagian kepada prajurit-prajurit. Ageng Wanabaya, Koleksi Museum SOI Buduyeo. Ki Ageng Mangir Wanabaya, Ageng Megatsari yang memulai perjalanan dari wilayah. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia mendapat wangsit agar pergi suatu wilayah yang terletak di pinggir Sungai Progo secara genealogis. Dari Majapahit, Bumi Mataram dituju sebagai tempat lehana salah satu keturunan Raja Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan kerajaan Mintara Demak, menurut babat Tanah Jawi, pasca keruntuhan kerajaan Majapahit, tokoh yang mendukung berdirinya kerajaan Demak Bintoro, Ki Ageng Yanis, dan anak cucunya Ki Ageng Penjawi, dan Mas Karbet, yang telah dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Demikian pula di wilayah selatan Pulau Jawa juga. Ageng Mangir Wanabaya yang berguru kepada Sunan Kalijaga. Kuping selanjutnya dikisahkan ketika konflik para tokoh Islam dengan para pembesar Sunan Kalijaga. Di antaranya Pageran Sendang Sedayu diungsikan ke arah selatan bernama Bumi Mataram, dekat Mangir. Adipati Terung dipersilakan menyeberang ke Demak. Dan Prabu Brawijaya, tempat yang dirahasiakan. Sebelum diungsikan, yang mengisyaratkan bahwa sudah sampai waktunya. Ia akan segera digantikan oleh putranya sendiri, Raden Patah, yang didukung oleh para wali. Oleh karena itu, ketika ia meninggalkan kerajaan Majapahit, Ratu Andarawati yang telah memeluk agama Islam, beberapa saat setelah Prabu Brawijaya V meninggalkan kerajaan, mengunjungi kerajaan Majapahit untuk menghadap, terutama untuk Adipati Tarung. Tetapi ternyata kedatangannya disambut sukacita dan bahkan diikuti dengan dari Majapahit ke Demak Bintoro. Dalam boyongan itu dan bahan bangunan, tetapi juga permaisuri dia, dan akhirnya diperistri oleh Sunan Kudus. Beberapa saat setelah berdirinya, maka para wali kemudian mulai dengan menyebar atau babar pangawikan di antara para pengikut para wali ini. Pernah hidup pada masa para tokoh pada masa kerajaan Majapahit, sehingga mereka berdomisili di Pakuan. Gelar atau sebutan yang mereka sandang adalah Ki Ageng. Maka para Ki Ageng sebagai agen-agen penyebaran agama Islam, para Ki Ageng menempati daerah-daerah yang subur. Kerajaan Mataram kuno, di antara Ki Bengawan Solo, yang Panembahan Senopati. Selain itu, juga ada nama Ki menempati wilayah lain di tepi Sungai Progo. Ki Ageng Mangir yang bernama asli Pangeran Megatsari. Inilah kisah tumbuh dan berdirinya Dusun Mangir. Dua orang penting dari Majapahit, yaitu Sendang Sedayu dan Adipati Tarung, ketika itu dalam perjalanan mengembara. Perjalanan Sendang Sedayu ke Bumi Mataram kemudian disusul oleh, setelah menyesali perbuatannya, begitu mendalam penyesalannya, Panembahan Bodoh. Tokoh ini
kemudian mendirikan masjid. Sekarang bernama Pijenan Wijirejo, Pandak Bantul. Identifikasi tinggalan Panembahan Bodoh. Dan Masjid Kauman yang terletak di Desa Wijirejo. Di antara tokoh yang dimakamkan di kompleks. Putra Adipati Tarung. Di antara ratusan putra dan putri Prabu Brawijaya kelima, terdapat dua nama yang terkait dengan wilayah Mangir. Putra nomor 43. Tidak lain adalah Ki, yang menempuh perjalanan ke bumi Mataram. Nama lain adalah putra nomor 26, yang memiliki putra bernama Raden Jaka Umbu. Tokoh ini dalam perjalanan waktu, Ki Ageng Megatsari, dan meneruskan pembangunan desa Mangir dengan nama Ki Ageng Mangir Wanabaya. Tokoh inilah yang kemudian mengembangkan desa Mangir. Daerah Mangir berdiri hampir bersamaan dengan Kerajaan Islam Bintoro. Kerajaan Majapahit hampir tidak pernah menjalin komunikasi dengan pusat. Oleh karena itu, penguasa desa Mangir menikmati suasana kenyamanan dan ketentraman. Ki Ageng Mangir berbeda dengan para Ki, dan terlibat dalam lingkaran kekuasaan. Bahkan para Ki, ada yang berhasil menurunkan penguasa-penguasa besar. SUMBR perekonomian yang lebih banyak. Di antara mereka antara lain adalah Mas Karbet, Sultan Hadiwijaya. Pada masa peralihan dari maka Panembahan Senopati menempati kerajaan di Pajang, tetapi lebih senang tinggal di Mataram. Demikian juga dalam hal penggunaan gelar. Daripada Sunan Ingalagaing Mataram, Raharjo L. DKK tahun 2008, Helm 102. Gelar Panembahan, yaitu selain sebagai pemimpin. Pada masa awal kerajaan Mataram, situasi politik juga mempengaruhi suasana hubungan dan daerah pemerintah pusat yang kala lebih memusatkan sebagai penguasa daerah. Oleh karena itu, hubungan antara pusat kekuasaan lokal kerajaan dengan unit-unit kekuasaan di daerah. Salah satu sejarah lokal yang tidak adalah hubungan antara termasuk penguasa daerah Mangir. Secara ringkas, Kerajaan Mataram bahwa di wilayah bumi Mangir seseorang bernama dan tidak mau tunduk kepada kekuasaan Mataram, Raharjo L. DKK tahun 2008, Helm 103. Beberapa alasan yang digunakan untuk tidak mau tunduk: mempertahankan tanah atau wilayah, dan merasa lebih dahulu. Sebenarnya Panembahan Senopati menundukkan penguasa wilayah yang dianggap atau balelo Adipati Jipang Panolan kepada kekuasaan kerajaan Pajang. Cara yang dilakukan pada saat tetapi dia menginginkan bahwa upaya diplomasi yang akan dilakukan terhadap Ki harus lebih manusiawi dan berbudaya. Pada akhirnya, Panembahan Senopati mengutus putri kesayangannya, Putri Sulung. Proses perundingan
yaitu dengan mengirimkan misi kesenian ke wilayah desa. Itu dilakukan dengan penyamaran para punggawa. Adipati Martalaya berperan sebagai Dalang Sandiguna, Putri Pembayun yang berperan sebagai Waranggana. Sebagai penabuh gamelan, dan Ki Suradipa sebagai penabuh kendang. Rombongan kesenian ini ketika telah tiba di Dusun Mangir, bersamaan dengan penyelenggaraan acara Merti Dusun. Secara ringkas, Ageng Mangir Wanabaya IV yang memang masih perjaka, Waranggana yang duduk di belakang Ki. Setelah pergelaran wayang selesai, maka rombongan dijamu di rumah Benih-Benih Cinta, Putri Pembayun. Setelah direstui oleh kedua orang tuanya, akhirnya menjadi Nyai Ageng Mangir Wanabaya. Dengan peristiwa pernikahan itu, maka secara politis, Bumi Mangir sudah menjadi bagian dari wilayah. Tetapi sikap Ki Ageng Mangir Wanabaya yang dilandasi oleh keyakinan Kerajaan Mataram, di dalam perjalanan waktu, akhirnya Ki Ageng Mangir Wanabaya, Kerajaan Mataram, ia merasa bahwa tidak pernah tunduk. Tetapi kenapa dapat menjadi menantunya dengan berpegang teguh pada harga diri, agar menjaga kemandirian desa Mangir. Sempat ragu-ragu untuk mengambil sikap, dia benar-benar berada di persimpangan jalan antara mengemban amanah leluhur dengan besarnya benih cinta yang pada akhirnya Ki Ageng Mangir meyakini bahwa peristiwa buah cintanya berwujud benih. Putri Pembayun atau Nyai Ageng Mangir Wanabaya bujuk rayu sang istri agar segera menghadap. Sangat menyulitkan posisi Ki Ageng Mangir Wanabaya. Akhirnya ia telah menyiapkan diri untuk menghadapi Panembahan Senopati di Kerajaan Mataram. Ki Ageng Mangir Wanabaya akhirnya memenuhi. Di Kerajaan Mataram, ia tetap berbekal harga diri dengan membawa senjata. Baru Klinting. Di lain pihak, persiapan yang diadakan di Ageng Mangir Wanabaya adalah sebagaimana layaknya upacara ngunduh mantu. Namun demikian, skenario pertemuan rombongan Ki Ageng Mangir yang jumlahnya sangat banyak dihentikan di bangsal Pacaosan. Mereka dijamu dengan makan minum sepuasnya, sehingga hanya kedua mempelai dalam istana. Pada saat itulah dikisahkan terjadinya musibah Ageng Mangir di tangan mertuanya sendiri. Sejak itulah kisah tentang Pambalela atau pembangkangan oleh penguasa daerah Mangir